Shalom, puji Tuhan ya, pada kesempatan petang hari ini kita dapat berkumpul lagi ya Mas Pian ya. Oke, untuk lagu pertama mari kita pujikan Kita Dipilih. Boleh goyang kanan kiri teman-teman, tepuk tangan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Untuk selanjutnya kita masuk dalam lagi kehadirannya, kita nyanyikan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Saya undang teman-teman untuk bersama bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu,
kasih Tuhan, terima kasih pada kesempatan petang hari ini Engkau telah bersama-sama mengumpulkan anak-Mu, pemuda-pemudi untuk bersama-sama beribadah petang hari ini Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai kebaktian kami pada petang hari ini. Engkau sendiri yang memberkati jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Untuk lagu selanjutnya kita nyanyikan Sebab Tuhan Besar. Sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji, namanya ditinggikan di seluruh bumi. Sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji, namanya diagungkan di atas langit. Tinggikan namanya, kita tinggikan nama Yesus, penuh kuasa dan mulia. Angkatlah suara, kita angkat nama Yesus dengan nyanyian bersama. Sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji, namanya ditinggikan di seluruh bumi. Sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji, namanya diagungkan di atas langit. Tinggikan namanya, kita tinggikan nama Yesus, penuh kuasa dan mulia. Angkatlah suara, kita angkat nama Yesus dengan nyanyian bersama. Boleh tepuk tangan bareng teman-teman. Dipersilakan duduk kembali teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya kita banyak yang lama gak jumpa gak sih? Jadi kayaknya kita rindu mendengar suara-suara mereka ya. Kangen gak sih sama suara teman-teman ini? Kangen ya. Oke, jadi ada yang mau kesaksian teman-teman? Ya, mungkin ku awali. Nama saya Fabian Jenter Setia. Nama Fabian ini kadang enak, kadang gak enak ya. Soalnya kadang biasanya dipanggil Vian atau Ian. Nah, kalau panggilan Ian ini, kalau ada temen yang pacaran, yang sama Ian itu mirip-mirip. Oh gitu. Jadi, yes, begitulah. Yang mau saya saksikan itu selama saya sekolah, setelah TK, orang tua itu berharap sekolahnya selalu kayak bisa sama kayak kakak saya yang mana ya gak tahu ya. Jadi sekolah sama kayak kakak, misal kakak saya masuk Pengangan, saya masuk Pengangan gitu ya. Tapi selama SD sampai SMP itu doanya selalu tidak terjawab. Di situ saya bersyukur ya. Karena bersyukurnya bukan karena tidak bertemu kakak, soalnya di rumah juga bertemu. Jadi gak guna ya. Jadi saya bersyukurnya itu karena dulu waktu kecil itu saya sangat ketergantungan sama kakak gitu ya. Jadi kakak ngapain, saya ikut ngapain gitu ya. Kan gak lucu ketergantungan sama kakak. Yang lain ketergantungan sama game, saya ketergantungan sama kakak. Jadi akhirnya selama puji Tuhan dengan tidak dijawabnya doa itu, Tuhan mendidik pada
Ya gitu. Pada doa yang tidak saya harapkan. Mungkin jalan yang kita pilih sengaja dibuntu sama Tuhan supaya kita tidak terlebih lagi sesat untuk menerusi jalan itu. Sesat ya, kakaknya kesesat. Ya mungkin itu saja yang saya. Oh iya. Boleh tepuk tangan nggak buat Mas Ian? Kita lanjutkan Mas Ian. Kita lanjutkan seperti fajar pagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat pada malam hari ini, sehingga kami semua berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya padamu. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Saya berbahagia malam hari ini dapat bersama-sama dengan teman-teman semua, pemuda-pemudi, untuk kita sama-sama bersekutu dalam ibadah istimewa dalam firman Tuhan. Oke, pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi yang sudah disiapkan oleh teman-teman si acara, dan puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan, saya bisa melihat generasi ini, saya bisa berbagi dengan generasi ini, dan generasi ini adalah generasi-generasi yang akan melanjutkan generasi ilahi. Ya, kakak tidak akan selamanya ada, tapi kalian sudah dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Ya. Nah, jadi malam hari ini saya bersyukur dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan tema kita bulan ini adalah dikit apa? Tentang apa ya? Oke, tepuk tangan dulu. Wah, ya. Dia mendambakan besok punya pacar cewek yang suka shopping ya. Wah, ya. Nah, itu yang tertanam gitu.
Ya, katanya Kak Christine itu pria wanita itu workshop ya teman-teman ya. Pria work, wanita shop ya. Oke, ya jadi ada wanita atau gadis yang dia membelanjakan dan semua dihitung gitu. Itu pakai mata uang Thailand ya, berapa bat, mau keluar parkir dihitung berapa sampai dia ada momen-momen yang dia cari supaya paling murah, ternyata dapatnya justru yang mahal. Kemudian satunya lagi, ingat gak? Mungkin yang di belakang saya ingat gak minggu lalu? Satunya, setelah video yang wanita itu, ingat apa? Boleh pakai mic? Crazy Rich tapi crazy-nya aja, rich-nya enggak. Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Nah ini kita melatih memori jangka panjang ya supaya teringat. Jadi crazy rich, yo crazy, yo rich. Tapi setelah rich-nya habis tinggal crazy-nya doang. Siapa di sini yang mau jadi crazy rich? Enggak ada, yang ada yang ngajung ya. Ya, kita akan belajar subtema dari crazy rich yaitu popularity. Ya, apakah bisa ditampilkan untuk slide-nya? Ya. Jadi kita akan belajar tentang popularity. Teman-teman tahu apa itu popularity? Atau popularitas bahasa Indonesianya. Kita semua ya seringkali mendengar ada orang yang ingin menjadi populer. Ya, dalam satu perbincangan saya dengan bapak-bapak ya di satu tempat, usianya mirip-mirip, ya anaknya tapi sudah SMP, ya sudah SMP. Kemudian dia nanya, dia ngobrol ke saya gitu ya. Saya bilang ke anak saya, kamu pengen olahraga apa? Papa dukung. Ya. Tapi ada komanya teman-teman. Tetapi kalau, oke ya, terima kasih. Jadi malam ini kita tentang crazy rich, tentang popularity. Kamu boleh olahraga apa aja, Papa dukung. Tapi kalau kamu pengen populer di antara teman-temanmu, kamu mainnya basket. Ya. Karena kalau ada pemuda atau pemudi main basket itu langsung terkenal di kalangan teman-temannya. Ya. Nah, kalau gitu apa sih popularitas itu? Ya, apakah bisa tampil lagi? Apakah itu popularitas? Next. Iya. Jadi teman-teman bisa baca popularitas itu dari kata populer. Dikenal dan disukai orang banyak. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang banyak, disukai dan dikagumi orang banyak. Ya. Kemudian popularitas, perihal yang populer, kepopuleran, ya, dan lain sebagainya. Kakak mau nanya dulu, siapa selebgram yang populer menurut teman-teman? Yang sini dulu? Oh, Mas Vicky? Wah, iya nanti kita buka akunnya ya, kita follow. Siapa yang selebgram? Siapa? Dewi? Menurut Dewi, siapa yang lagi populer sekarang? Deris boleh bantu? Oh, terlalu banyak. Sebutkan setengah aja. Satu nanti kebanyakan ya, setengahnya. Satu nama? Oke, Stephen Curry, ya. Itu curry-nya itu dari India atau yang Gresik punya? Oh, keri geli, iya. Oke, ya. Ya, senang saya ngobrol dengan orang yang sama-sama sudah nggak jelas ya. Ini tujuan kami ya para pembina pemuda GKT. Oke, Stephen Curry. Kalau YouTuber, siapa yang subscribernya paling banyak Indonesia? Atta Halilintar itu berapa juta? Yang saya tahu Raffi Ahmad itu 54 juta terakhir kali. Setelah saya like jadi 54, sebelumnya enggak sampai. Setelah saya subscribe ya. Ya itu yang saya tahu. Terus kalau untuk Deddy Kobusier itu 14,6. Kemudian kalau ada lagi yang namanya Naila Putri itu Bahade. Ya, itu juga sekitar
4 juta. Tahu nilai Putri Tubahadi itu apa? Tentang apa? Odong-odong. Loh beneran ya, nanti jangan sekarang ya, kalau ibadah jangan buka Naila Putri Tubahadi. Itu subscribernya jutaan, isinya videonya apa? Odong-odong. Kenapa saya tahu? Saya ikut Holy. Ya. Nah, jadi orang itu mencari cara-cara ya, baik cara yang normal maupun yang sedikit-sedikit keluar dari normal untuk menjadi populer, untuk bisa dikenal orang banyak, untuk bisa diterima orang banyak. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi. Bisa tolong diklik lagi PowerPoint-nya. Iya, bolehkah populer dengan cara yang biasa atau yang tidak biasa yang dipakai orang-orang untuk mendapatkan popularitas? Adakah yang salah dengan popularitas? Nah, kakak mau nanya dulu, adakah yang salah dengan popularitas? Jadi populer itu salah atau enggak sih? Enggak, oke. Yang jawab enggak, why? Kenapa kok enggak? Kok enggak salah jadi populer? Pasti jawabannya karena. Itu pasti. Soale, ya itu bahasa dari Timur Tengah ya. Kenapa populer? Oke, kalau teman-teman jawab enggak salah. Kenapa enggak salah? Oke, tepuk tangan dong. Dari sekian banyak yang jawab nggak salah, dia yang berani kasih reasoning loh ya, kasih alasan. Oke, jadi seiring berjalannya kemampuan, orang akan kagum gitu ya, orang akan mencari orang yang punya skill. Ya, oke. Adakah yang salah dengan popularitas? Ya, jawabannya sebagian sudah dijawab, nanti kita akan lengkapi. Kemudian apa yang Alkitab katakan tentang popularitas? Nah, nanti akan banyak dibaca ayatnya oleh Kang Billy. Yeah. Nah, teman-teman, untuk mencapai popularitas itu kadang orang mencari dengan cara-cara yang biasa maupun yang tidak biasa. Yang biasa seperti itu, ya. Kemudian saya banyak tahu dari Evangelis Roni, Vicky Naki. Ya, itu dia banyak berbicara dengan makhluk halus ya. Yang ketawa berarti tahu, yang diem aja siapa dia gitu ya. Jadi dia berbicara dengan orang dari berbagai benua lain. Dan dia belajar, dia menyerap di situ bahasa Rusia, bahasa Rusia, kemudian Rusia lagi gitu ya. Macam-macam ya, dan memang saya mendengar sendiri dialek Inggrisnya itu memang kayak orang native ya, orang native itu asli, sengau-sengaunya itu ya, kayak saya kalau batuk gini sengau itu, tapi enggak kayak orang native ya, beda, maksudnya batuknya ya, enggak native. Ya, dengan cara-cara yang seperti itu, tapi ada dengan cara-cara yang di luar kebiasaan. Orang mencari hal-hal yang ini mainstream, dia cari yang anti mainstream. Sehingga anti mainstreamnya itu anti firman atau tidak. Ya, karena ada hal-hal orang yang demi di like orang lain, demi di subscribe orang lain, dia mau mengorbankan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang sebetulnya mungkin dia sendiri pada awalnya tidak setuju ya, tapi demi orang lain melihat dia itu asik, sehingga dia mengorbankan prinsip-prinsipnya ya, demi subscriber yang banyak atau follower yang banyak. Nah, dan ini saya sebut dengan mengumbar kehidupan pribadi ya, ketenangan hidup ditukar dengan kisah yang menarik bagi orang banyak. Ya, sebelum nanti dibacakan ayatnya, saya ingin masukkan sedikit ya firman Tuhan di awal sebelum nanti kita akan sama-sama belajar lebih lanjut. Teman-teman tahu, masih ingat kisah Daud melawan Goliat? Apakah Daud orang yang populer saat peperangan itu sebelumnya? Tidak, ya. Daud bukan orang yang populer. Cara dia menghadapi Goliat juga bukan dengan cara yang populer. Ya. Tetapi Daud itu populer di mata Tuhan. Itu yang akan kita pelajari malam hari ini.
Jangan hanya kita sekedar mencari popularitas di mata manusia, tapi kita tidak populer di hadapan Tuhan. Ya, seperti siapa dalam kisah Daud melawan Goliat? Di situ ada kakak-kakaknya Daud, ada Abinadab, Syama. Syama siapa? Ya Syama kakak-kakaknya, gitu ya. Ya, Eliab, Abinadab dan Syama. Perawakannya tinggi besar, ya, tapi mohon maaf pemikirannya sama dengan yang lain. Ya, sedangkan Daud ketika dia hadir di situ karena dia biasa ya bergaul dengan Tuhan, dia biasa berperang, dia biasa melawan singa, melawan serigala, ya, sehingga Tuhan melatih Daud memiliki keberanian yang di atas rata-rata. Ya, jadi jangan kita hanya mengejar, oh aku supaya dipopuleri orang banyak gitu ya, disukai orang banyak, tapi kita tidak populer di mata Tuhan. Ya, karena hanya demi mengejar keterkenalan ya, orang yang famous, yang terkenal, kadang orang mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran. Oke, sebelum kita baca kasusnya ya, kita mau belajar psikologi dikit nggak teman-teman? Mau ya? Oke. Next bisa? Perilaku normal adalah, ini saya tadi kan sampaikan, orang mencari popularitas dengan cara-cara yang normal ataupun yang tidak normal. Sekarang siapa yang bisa memberi batasan perilaku itu normal atau enggak normal? Nah, sekarang kita baca sedikit tentang psikologi abnormal atau tentang perilaku normal. Perilaku normal adalah perilaku yang adekuat, serasi dan tepat yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Nah, seperti malam ini teman-teman duduk di sini, rata-rata ini adalah generasi blok Citayam ya. Wah, ya. Citayam, jadi pakaiannya udah pokoknya fashionable gitu ya. Wow, orang belum ketemu dari jauh kelihatan udah silau. Wah, ya. Ternyata ada kunang-kunang. Ya. Yang sekarang lagi hits itu juga blok Citayam. Nah, ada yang tahu Citayam kan? Ya, semuanya pakai yang tertutup ya, minimal dari lengan sampai ke badan, kaki, kaki, celana panjang. Tidak ada yang pakai baby doll atau sarung, ya kan? Gak ada. Coba, yakin nggak? Atau tadi double? Ya, itu yang disebut dengan kenormalan, ya, sesuai dengan tempatnya pada umumnya. Nah, tetapi sedangkan perilaku pribadi abnormal adalah sikap hidup yang tidak sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat seseorang berada, sehingga tercapai suatu relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Ini nggak usah teman-teman belajar itu, nggak usah ya. Nah, sedangkan perilaku abnormal adalah perilaku yang berbeda, tidak mengikuti peraturan yang berlaku, tidak pantas, mengganggu dan tidak dapat dimengerti melalui kriteria yang biasa. Nah, coba next, ini ada gambarnya. Saya ingin menjelaskan sedikit sebelum kita baca ayatnya. Oke. Jadi batas antara normal dengan abnormal bukan dilihat sebagai dua kutub yang berlawanan, melainkan berada dalam satu kontinum sehingga garis yang membedakan sangatlah tipis. Wah, kayak kuliah ya bahasanya. Intinya apa sih? Normal atau enggak normal itu sebetulnya bisa sangat relatif. Misalkan di Jawa, teman-teman pemuda ngobok-ngobok wajah orang tua itu hal yang sangat dilarang. Ya kan? Jangan kan ngobok-ngobok wajah, duduk di atas bantal aja pasti sudah dibilangi, "Hei, iku bantal nggone sikil." Bantal kaki gitu ya. Tempatnya kepala, jangan seperti itu. Nah, tapi di Jawa beda dengan Sumatera. Kalau Sumatera gitu ya, tempat Kak Gestal dan mungkin siapa lagi nih, Kak Axel Simatupang, Cristiano Ronaldo Siregar, upacara penghormatan diapakan? Tari tortor itu, ya, wajahnya yang terkemuka itu diobok-obok, ya. Itu sambil diobok-obok, itu penghormatan.
Nah, kalau kita nggak ngerti, ini apa gitu ya. Nah, jadi hal yang normal itu sangat relatif di suatu tempat. Ya, dan ini sedikit lagi terus sudah ya tentang poin ini. Tergantung banyaknya. Sekarang di sini tidak ada yang memakai baju renang, misalkan di gereja nggak ada yang pakai baju renang, oke? Kalau Yose pakai baju renang, maka akan terlihat tidak normal. Tapi sebaliknya, kalau hanya Yose yang tidak pakai baju renang, sedangkan semua teman-teman cowok, cewek, semua yang di belakang sana pakai baju renang bareng-bareng di gereja, kira-kira siapa yang kelihatan nggak normal? Ya itu kalau kita berarti masih normal lah, ya habis ternyata ada normal-normalnya dikit lah ya, puji Tuhan. Email tuh selalu gitu loh ngajarin aku ya. Ya bagus ya bes. Berarti tapi satu saat bisa mungkin terjadi seperti itu di satu tempat. Ya. Oke, sekarang kita akan studi kasus sedikit. Hal yang populer dan hal yang tidak populer sekarang menurut Alkitab. Skui kita baca, skui. Kisah Para Rasul 8, tolong Kang Billy, ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Oke, terima kasih. Nanti kita akan baca lanjutannya. Sekarang kita akan belajar tentang kisah atau kasus yang pertama. Di sini Filipus. Filipus termasuk orang yang populer enggak di kisah ini tadi yang kita baca? Ayat yang ke-6 sampai 8. Teman-teman boleh kasih reasoning. Alasan? Populer enggak? Populer ya. Dikatakan ketika orang banyak. Wah, berarti orang yang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka itu berarti lebih dari satu lebih dari dua yang pasti ya. Mereka semua menerima dengan bulat hati apa yang diberitakannya itu. Sebab banyak orang kerasukan roh jahat dan keluar, dan lain-lainnya, orang sakit disembuhkan, dan sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Anak Tuhan, ya, ketika Tuhan membawa untuk menjadi populer di suatu tempat, ya, itu tidak salah, tidak masalah. Ya, memang kadang Tuhan membawa kita menjadi anak Tuhan untuk memang menjadi saksi bagi banyak orang. Ya, dan kata kuncinya ada di ayat yang ke-8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Yang besar adalah sukacitanya. Bagaimana mereka melihat perbuatan ajaib Tuhan itu dilakukan melalui Filipus. Nah, itu tidak salah. Jadi Filipus pun benar, apa yang dia kerjakan membawa orang menikmati sukacita dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita juga ini teman-teman pemuda, kalau kita dipakai Tuhan, Tuhan jaga hatiku Tuhan, supaya ketika nanti aku mendapatkan satu hal prestasi itu kembali untuk memuliakan Engkau. Nah, itu tidak salah. Yang menjadi salah adalah ketika, ini di luar konteks ini ya, kalau misalkan Filipus ya dengan peristiwa yang demikian takjub, akhirnya dia memegahkan diri, ini loh aku, Filipus, yang membuat ini semua adalah Filipus. Ya, ini dadaku, mana dadamu? Ini dompetku, mana dompetmu? Tukeran yuk, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi adalah Filipus yang populer, sekarang kita lanjutkan. Nah, saya sampai ingat ada kepribadian namanya yang ada populernya. Ada yang tahu? Kan kepribadiannya ada secara 4. Ada secara 4 sampean. Secara dasar, ya menurut siapa tuh ya, saya kok lupa namanya. Hippocrates kalau nggak salah. Ada 4. Kolerik,
melankolik, flegmatis, dan sanguin. Ya, sanguin itu kalau di bukunya Florence Litter itu namanya sanguin yang populer. Jadi itu orangnya rame gitu ya, datang gitu ya. Ya nggak tahu itu isinya benar apa enggak, yang penting rame dulu gitu ya. Nah itu tipe-tipe orang yang sanguin. Kalau orang flematik ya cuek banget gitu ya. Mungkin ada kebakaran di sebelahnya, gak bobo gitu ya. Nah, flematik. Kolerik orangnya memimpin. Ya. Melankolik mikir. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 27. Silakan Billy. Ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berkatalah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Minta tolong dibaca ayat 36 juga. 36. Ayat yang ke-36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Oke, ya, terima kasih. Di yang pertama tadi kita melihat banyak orang yang menjumpai Filipus. Nah, sekarang sebaliknya, sekarang di situ kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, ini yang penting. Teman-teman boleh kasih garis atas atau garis tengah ya. Garis bawah. Jalan itu apa? Jalan yang halo. Sunyi sepi sendiri sejak kau tinggal pergi. Ya. Dalam kesunyian loh ya. Tidak ada orang lain. Nah, siapkah anak-anak Tuhan ya, kita semua ketika Tuhan mengutus kita ke jalan yang sunyi, ke jalan yang enggak populer, yang kita enggak harus dilihat orang banyak. Hanya satu orang targetnya Tuhan di sini. Seorang sida-sida dari Etiopia. Nah, siapkah kita teman-teman? Nah, ini yang menjadi tolak ukur kita menjadi orang yang populer itu gimana sih? Ya. Nah, populer itu yang terutama adalah kita populer di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal kita dengan jelas. Kita mengenal Tuhan dengan jelas. Tuhan, ini hidupku, pakai aku Tuhan. Tuhan, ini hidupku, Engkau sudah membeli aku dengan darah-Mu yang mahal. Ya, dan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Dan kunci kalau anak Tuhan itu dipakai Tuhan ya, teman-teman yang dikasih Tuhan. Dia pergi ke orang sida-sida ini, dia memberitakan Injil sampai pada titik di mana sida-sida itu minta dibaptis. Baik orang banyak, baik satu orang, Filipus tidak melupakan tugas panggilannya. Dia tidak mencari ketenaran untuk banyak orang mengagungkan dia, tetapi bagaimana hidupnya menyenangkan Tuhan dengan segala jalan dan cara yang Tuhan tetapkan pada dia. Oke, next, Lukas 1 ayat yang ke-59. Lukas 1 ayat yang ke-59. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Saya minta respon gitu ya. Di dalam kisah ini letak popularitas dan ketidakpopularitasnya itu yang mana teman-teman? Kira-kira apa yang mau kakak sampaikan dan kita pelajari sama-sama di ayat 59 ini? Dikaitkan dengan topik kita. Nah, gimana? Oke, oke, bagus. Itu juga bisa masuk di situ poinnya ya. Ada lagi dari sisi yang lain? Terima kasih ya, Bes.
kaitannya ayat ini dengan tema kita malam ini apa? Topik kita. Ya, ini namanya studi kasus ya. Teman-teman benar mikir, tapi belum ada jawabannya masalahnya. Nah, kalau kita berbicara popularitas ya, datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tadi masukan dari Yabes benar juga. Karena bapaknya itu imam, populer, maka dia dinamakan sama dengan bapaknya. Cuma mungkin kalau sekarang ada junior gitu ya. Misalkan Imelda Firdianto Junior, nah, karena bapaknya imam. Nah, kemudian siapa lagi? Yada Haryanto Junior. Nah, misalkan kan gitu. Tetapi di sini yang mau saya angkat adalah banyak orang ingin ngedrive. Apa ngedrive itu ya? Drive. Mengendarai ya. Kalau arti secara hurufiahnya itu mengendarai ya. Menuntut, mengarahkan, menggiring, apa ya? Ya itu ya. Ya, tapi jangan disamakan dengan Google Drive ya. Itu beda lagi. Ya. Ingin mengajak mereka bukan untuk apa yang difirmankan Tuhan, tetapi pada umumnya. Yo nek bapak Zakaria, anaknya namanya Zakaria, itu umumnya kayak gitu. Kalau dulu dia orangnya berhasil, ya wajar dia jadi orang berhasil. Kalau dulu keturunannya orang gagal, ya wajar dia jadi orang gagal, ya kan? Kalau dulu crazy rich, ya wajar dia juga jadi rich tapi crazy. Tidak, kita sebagai anak Tuhan punya suatu pola pandang yang berbeda. Tuhan memiliki rancangan yang unik bagi masing-masing kita. Ya. Kata ibunya, no way. Bahasa Inggrisnya apa ya? He have to be named John. Oh ya. Minggu pertama kan kita belajar tentang have to, ya. Nah, dia harus dinamai Yohanes. Tidak ada yang nama seperti itu, tidak. Ya, kemudian ayat yang ke-63, bapaknya menulis di dalam iPad ya. Namanya adalah Yohanes dan mereka pun heran semuanya. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu selalu kanut, terbawa, tergiring dengan orang-orang sekitar kita, gitu ya. Kalau misalkan pemikiran pesimis, pemikiran-pemikiran yang menjatuhkan diri sendiri, wes sekitar kita, wes kamu nggak mungkin berhasil, ya kamu kuliahmu nggak mungkin lah sampai kelar dan lain sebagainya, banyak yang menakut-nakuti, oh dan ini dan itu, kamu kalau punya kendala seperti ini, tutup telinga baik-baik untuk hal-hal yang tidak sesuai firman dan buka lebar-lebar untuk firman Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berikan aku kesempatan, Engkau berikan aku kemampuan, dan aku pasti tuntas. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada hal yang menciutkan nyali, jangan didengerin. Ya, setuju nggak? Nah, ini 50-50 ini berarti ya. Ini harus lebih kenceng lagi. Oke, jadi kita berbicara tentang popularitas. Nah, sekarang ada satu satu ringkasan sebelum kita maju di bagian terakhir. Tolong dibacakan Billy. Kakak buat ringkasan di situ. Tolong Billy yang baca ya di slide. Kita mempunyai keinginan untuk diterima oleh orang lain. Bayi dilatih secara sosial dengan membaca tanda-tanda orang yang ingin mereka senangkan dan merubah perilaku mereka sesuai itu. Akan tetapi, ketika validasi dan harga diri kita seluruhnya berdasarkan opini orang lain, maka kita berada di jalan yang salah. Opini berubah setiap saat, dan ketika kita terlalu mementingkannya, kita sedang mempersiapkan diri untuk kecewa. Selama kita mengejar ketenaran sebagai sumber kebahagiaan, kita sedang memuja berhala modern. Ketika kita memperoleh harga diri dan apapun selain Allah, kita sedang menciptakan berhala. Berhala adalah apapun atau siapapun yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdalam kita.
yang seharusnya hanya dapat dipenuhi oleh Allah. Terima kasih. Ya, jadi sejak bayi itu kita itu diberikan naluri untuk menyenangkan orang lain. Sadar enggak? Ya, sejak bayi. Jadi saat kita bayi, di sini ada yang enggak tahu Cilukba? Coba sekarang praktek ke teman sebelahnya. Ya, ayo semuanya. Ya, jangan ada yang diem. Nanti kita bisa take off ini ya. 1, 2, 3, Ciluk. Nah, ayo kanan kirinya. Jose sama belakangnya juga. Ayo silakan Kak Jose. Siap ya? 1, 2, 3, Ciluk. Loh ya kan. Orang yang mengkudang, wah ini bahasa Indonesia baku ya, baru ya. Orang yang mengkudang bayi itu seneng kan? Ya. Dan bayi juga seneng, ya kan? Jadi itu memang ada naluri seperti itu. Tetapi kalau kita, pikiran kita, konsep kebayi-bayian itu terus sampai kita gede, itu konsepnya bayi terus ya. Aku seneng kalau orang lain seneng. Dalam arti dia tidak punya satu prinsip aku mau bahagia gitu ya. Sesuai firman aku bahagia, orang lain gimana, ya itu nanti urusan nanti, aku akan pelajari lagi. Nah, kalau kita hanya mengandalkan supaya orang lain seneng. Orang lain tuh opininya bisa aja salah, pagi ini A, sorenya B. Ya. Nah, kayak tadi saya salut ya percakapannya Email dan Fabian tadi ya. Ya pagi disuruh duduk teman-teman. Kau nak gunane jawab takut-takut dewe ya jawab dewe. Ya iyalah, cewek kan emang kayak gitulah ya kan. Apalagi besok ya teman-teman yang pacaran siap-siap ya, yang cowok-cowok. Kalau besok habis ibadah gitu ya, terus keluar cari makan, ya beli ya, nyari ya dapat tapi nggak bisa dapat ya. Beli makan gitu ya. Hati-hati kalau nanya, biasanya kan cowok pengen nyenengkan ya, ceweknya gitu ya. Mau makan apa? Sayang gitu ya. Nah, terserah. Wah ya cewek itu salah jawabannya, terserah, depend to you. Waduh. Pria menganalisis terserah itu dengan sembarang. Terus dari sini ke arah Pasar Senggol ya. Pertama Cak Muslik ya. Muslik tahan. Yes, ya. Everything honey except Cak Muslik. Ya. Jadi semua terserah sayang kecuali Cak Muslik. Masih pengertian gitu ya. Jari mau terserah. Cak Muslik enggak. Lanjut lagi sana lagi. Dulu ada warung kikil Cak Tar. Cak Tar honey everything except Cak Tar. Mulai gegeten cowok ya. Jari mau terserah ya. Terakhir ya. Ada ketiga Cak Jupri. Jangan sebut aja ya. Cak Jupri everything kecuali Cak Jupri. Ya begini iki. Terus cowoknya ya wis milih dhewe ya. Itu ya, seperti itu. Dan itulah uniknya. Kita besok kalau pacaran, maksudnya teman-teman dengan pacarnya sendiri-sendiri ya, bukan kita pacaran. Bahasa Indonesia itu bisa ambigu. Ya. Itulah seni ya, bagaimana cowok bisa mengerti cewek, bagaimana cewek bisa mengerti cowok. Ya. Itu adalah hal yang indah. Segala keruwetan, kebingungan cewek itu seperti mie pangsit, banyak ya dalam satu mangkok penuh. Cowok seperti bakso, satu wongkul mek siji. Ya. Bagaimana bisa menjadikan mie pangsit bakso? Itulah seni. Ya, siap-siap Noel. Oke ya, karena yang paling serius Noel ya. Nah ini tadi tolong slide-nya lagi, tapi tadi sudah saya bacakan di awal. Ini percakapan saya tadi ya dengan bapak-bapak. Kalau kamu pengen terkenal, main basket, pasti kamu dikenal orang banyak. Terus kalau udah dikenal orang banyak, terus kenapa gitu loh. Ya. Kalau hanya tujuannya, wah kalau subscriberku, aku mau nanya dulu ya teman-teman, izin di bagian terakhir ini. YouTube itu minimal berapa juta sih baru dia dapat bayaran gitu? Subscribernya. Oh view ya? View-nya berapa misalkan? Misalkan 100.000 view.
Udah dapat uang belum gitu? Oh, oke. Di sini belum ada yang dapat. Ya. Ya saya tuh penasaran gitu ya. Sampai seberapa sih? Tapi memang katanya ada yang bayarnya sampai MM-an. Ya. Kalau musim hujan gini memang banyak M-nya. Di gereja juga banyak ember gitu ya. Ya, maksudnya memang apakah segede itu ya? Ini mungkin saja ya. Nah, terus so what? Kalau kita nggak terkenal so what? Kalau terkenal banget so what? Ya. Apakah keterkenalan itu akan membuat dampak yang gimana dengan hidup kita? Jangan sampai dengan keterkenalan itu membuat kita hidupnya jadi aneh. Ya. Karena kadang kala ya, dunia ini menipu gitu ya. Misalkan saat ada pejabat atau apalah ya, yang ini kakak kasih contoh karena di dekat rumah Cimanuk itu ada yang barusan meninggal, ada karangan-karangan bunganya. Apa yang membedakan orang biasa dan orang terkenal saat mereka meninggal? Apa? Seberapa banyak orang yang mengantar? Seberapa banyak karangan bunga? Seberapa mewah dan mahalnya tempat penguburannya, betul kan? Siapa lagi? Media. Sekarang saya nanya, yang menikmati itu orang yang meninggal atau orang sekitarnya? Ya. Nah, jadi itu semacam tipuan gitu ya. Saya tadi membaca bunga-bunga itu, terus kenapa gitu ya? Kalau orang emang nggak famous, terus kenapa? Karena bagi Tuhan yang penting dan bagi kita, bukan kita itu di endingnya itu gimana. Kita mau, kalau di Jakarta itu ada namanya San Diego Hills. Itu sampai miliaran kalau nggak salah. Ya. Terus masih di San Diego Hills tubuhnya, tapi rohnya ya nggak di surga. Lah itu apa gunanya gitu ya? Paham ya sampai sini teman-teman ya? Oke. Nah, sekarang kita ke kasus para cowok apa cewek ini ya. Coba next. Iya. Tolong dibaca cewek aja, cewek. Dewi, karena Dewi di pojok. Dewi tolong dibaca deh. Seorang pemudi pengennya skincare-nya yang sekalian perawatan MD yang mahal, sampai seolah-olah memaksakan diri membeli produk tersebut, padahal ada merek lain yang bisa disesuaikan dengan keadaan. Apakah Dewi mengalami? Oh iya. Iya, saya nggak nyebutkan mereknya secara lengkap ya, itu nanti melanggar hak cipta dan copyright ya, podo wae itu. Ya, jadi seorang pemudi pengennya skincare-nya itu sekalian perawatan gitu ya. Ini ya ada pakai MG juga. Wardah ya. Oh, oke. Saya Latulip loh ya. Kita kok jadi cowok metropolitan ya. Nah, jadi ada kasus nyata ya seperti ini. Jadi dia sampai demi merek ya, brand yang harus ini gitu ya. Karena mungkin dia terpesona, aku terpesona dengan brand ambasador gitu ya. Wah kok kulitnya tuh laler aja mau menginjakkan kakinya itu nggak bisa gitu ya. Begitu halus, lembut ya. Ternyata itu pakai produknya ini gitu ya. Nah dia, wah aku juga mau biar jadi populer juga gitu ya, biar aku nanti dipuji-puji ya. Wah, mirror in the wall, who is the beautifulest woman in the world gitu ya. Wah, tahu kan cerita itu? Peri, dia punya putri, dia punya cermin, dia selalu nanya gitu ya. Cermin-cermin di dinding ya, siapakah orang yang paling cantik di dunia ini? Dan cerminnya jawab, kamu Tuan Putri. Oh, itu ya. Nah seperti itu. Hal-hal yang demikian membuat apa sih? Orang itu memaksakan diri populer sehingga dia memaksa dirinya keluar dari kemampuannya. Ya, dan ini hal-hal yang perlu kita waspadai. Keuangan juga ya teman-teman. Sekarang ini banyak sekali yang namanya pinjol. Dan kalau kita jeli, pinjol itu modelnya, orang yang dipakai di dalam iklan itu, orang sepuh atau bayi teman-teman. Yang dijadikan model adalah anak-anakmu muda. Usia sekitar kuliah-kuliahan seperti itu.
Ya. Kenapa? Ini pengen agar orang itu terbiasa hutang. Ya. Kalau orang sudah dari muda terbiasa hutang, dia dapat sesuatu, dia nggak bisa mengucap syukur. Kenapa teman-teman? Apa yang dia dapat sudah langsung dipakai untuk bayar hutang. Ya. Ini tentunya kasusnya untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan gitu loh ya. Jadi misalkan makan, sebetulnya kan bisa makan nasi sama lele goreng misalkan, atau alergi lele nasi sama ya, tongkol ya supaya lebih parah lagi alerginya gitu ya. Bisa, tapi dia selalu memaksakan aku harus beli makanan yang online. Ya. Pahenya pahe digerai-gerai yang gede-gede, itu gak pahe teman-teman ya. Asalnya 1.000, pahenya 50.000. Mangan 50.000. Ya. Nah, hal-hal yang demikian mengakibatkan orang apa? Jadinya konsumtif, ngutang. Nah, ini tolong ditanamkan baik-baik dalam pikiran kita, hindarkan dari kebiasaan yang seperti itu. Apalagi sekarang pinjol sudah, oke ya, itu udah gencar. Ada lagi yang namanya pokoknya segala macam yang akhirannya pay later. Wah, ya saya nggak boleh nyebutkan pay later. Beli apa? Pay later. Ya, pay later, beli makan, minum, pay later semuanya. Terus saya yang bayar. Ya, see you later ya. Nah, tolong ya, hindarkan dari kebiasaan yang seperti itu. Kenapa sih? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke, next, ini ada ayatnya dan kita akan closing. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, minta tolong ditampilkan slide-nya. Makasih Reddit dan C. Garnet. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya. Jadi popularitas itu sejalan ya dengan keangkuhan hidup. Dengan kesombongan diri ya. Ada contoh-contoh para crazy rich itu kalau ngasih tips itu em-eman ya teman-teman ya. Jadi supaya dipandang orang betapa kayanya milik yang dimilikinya. Ya, tapi akhir-akhirnya apa? Ditangkap satu. Ya. Kenapa ya? Ternyata ada hal-hal lain di balik itu untuk orang bisa memaksakan dirinya seperti yang demikian. Nah, jadi hal yang demikian akan membuat diri kita kerdil. Ya, dan kalau kita lupa bahwa kita ini agent of Christ, masih ingat semua? Kita adalah agent of Christ. Ya. Bagaimana aku menjadi Kristus kecil di dalam hidupku ini? Orang melihat aku, orang melihat Kristus. Ya, jangan lupa, orang melihat aku, orang melihat Kristus. Ya. Kalau crazy rich itu Kristus gak yang di situ? Ya. Nah, jadi jangan hanya terlihat baik di orang dengan orang banyak yang jauh di luar yang nggak kenal gitu ya. Kadang-kala kita merasa aku mau buat konten untuk menjadi berkat. Nah, ingin menjadi berkat atau kita ingin mencari popularitas dari banyaknya orang yang nonton. Nah, bisa iya bisa nggak ada yang tahu. Saya pun juga nggak tahu. Ya, hanya yang buat konten dan Tuhan yang tahu. Ya, sehingga kita perlu memurnikan diri kita, hati kita. Ya, jangan dengan orang banyak itu baik, tapi dengan orang dekat menyakiti itu ya. Orang banyak dipuja-puja. Mungkin orang contoh ini ya, ada Charlie Angels gitu, ada Gaby, Cindy sama Gesta. Wah, tahu Charlie Angels? Enggak, ya puji Tuhan ya. Itu generasi kakak ya. Nah, saking terkenalnya gitu ya. Sampai kalau misalkan sekolah bareng itu semua cowok-cowok ngelarin red carpet gitu ya. Oh, gitu sampai nyembah-nyembah gitu misalnya. Tapi misalkan ini enggak ya, di rumah sama orang tua enggak wawuh. Wawuh ini apa ini? Enggak rukun, ya. Sama siapa enggak rukun. Nah, Tuhan tidak mencari yang demikian. Ya. Jadi jangan hanya kelihatan wow di luar, lebih-lebih bermusuhan dengan Tuhan gitu ya. Nah, sampai kemarin Bapak Gembala memberikan contoh, dalam pelayanan pun kita juga perlu memurnikan motivasi kita teman-teman. Ya, ada gerakan-gerakan yang ingin
memindahkan orang ya dari tempat A ke tempat B, bagaimana supaya banyak, supaya kelihatan banyak dan lain sebagainya. Nah, ini motivasinya apa? Ya. Apakah Kristus memerintahkan seperti itu? Ya, kalau di Alkitab seperti itu ya silakan. Tapi kalau itu hanya untuk pemenuhan ego diri sendiri, ya, atau ego dari sesuatu instansi, ya, kiranya dijauhkan, karena itu akan menyakiti. Dan Bapak Gembala menyampaikan kemarin, apa gunanya kamu mempersembahkan korban, tapi kamu menyakiti orang lain. Ya, sebelum mempersembahkan korban, sebelum ibadah, selesaikanlah masalahmu itu. Ya, nah ini juga menjadi cambuk ya bagi kita semua, bagi kakak, dalam hal kemurnian hati. Oke, next. Kakak bacakan aja yang ini ya. Ini contoh orang yang populer, antara populer di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Mereka lebih cenderung yang mana? Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya. Nah, jangan sampai kita kebalik, kita dihormati manusia tapi kita dikucilkan Allah. Ya, setuju teman-teman? Ya, oke. Next ada 2 gambar. Matius 5 ayat 11 sampai 12 tidak usah dibaca. Intinya adalah berbahagialah orang yang menderita aniaya karena Kristus. Ya, jadi Tuhan tidak mengejar popularitas loh ya. Teladan kita, soko guru kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia atau beliau tidak mencari popularitas. Kalau beliau mencari popularitas, ya beliau membuat kerajaan, menjadi rajanya, disembah-sembah dan tidak perlu ada salib. Tapi beliau menjalankan misinya, utamanya adalah untuk menyelamatkan, untuk memberitakan kebenaran. Dan orang saat memberitakan kebenaran harus siap menerima penolakan, kebencian dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang perlu kita baca sama-sama ya. Ayat terakhir Galatia 1 ayat 10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tolong slide terakhir ditampilkan ya. Jesus' name more popular than our name. Jadi ketika kita menjadi anak Tuhan, pastikan bahwa nama Yesus lebih populer daripada nama kita. Jangan sampai nama satu pelayanan lebih populer daripada yang dilayani itu sendiri. Ya. Jadi siapa yang menjadi Tuhan di situ? Ya, our life glorify God, not ourselves. Jadi kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri. Orang yang narsistik, ya, kepribadian narsistik, dia memuja dirinya lebih dari memuja orang lain, bahkan Tuhan. Ya, dan be popular in God's sight. Jadi marilah kita populer di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah melayani, Billy, Raditya, Cikarnet, dan semua teman-teman. Kita akan berdoa, kita bangkit berdiri yuk sama-sama. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu pada malam hari ini. Kau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak mencari penghormatan manusia, karena penghormatan manusia itu semu Tuhan. Popularitas manusia itu sangatlah semu dan sangatlah sementara. Namun ajari kami menjadi pribadi yang populer di hadapan Tuhan. Kami mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kami dengan sangat jelas. Dengan demikian kami akan menikmati ketenangan dan sejahtera yang sejati daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu dan biarlah ingatkan kami semua bahwa kami adalah agent of Christ. Kami adalah Kristus-Kristus kecil, sehingga dimanapun kami berada, kami merepresentatifkan keberadaan Kristus itu.
Olehnya Tuhan, mampukan kami menjadi berkat, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu lah yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami, dan Roh Kudus menuntun kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tuhan berkati, saya silakan duduk kembali teman-teman. Silakan ke Kak Imel dan Kak Vian. Terima kasih buat Kakak Evangelis Hizkia Kristiawan atas penyampaian firman pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kami panggil kembali Kak Hizkia untuk doa berkat. Oke teman-teman, ada yang mau didoakan secara khusus? Yang ulang tahun bulan Juli, Agustus, September, Oktober sampai. Oke, yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini teman-teman. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di malam hari ini. Kami pemuda-pemudi-Mu boleh menikmati kebersamaan dengan teman kami, terlebih kebersamaan dengan Engkau ya Bapa. Melalui pujian kami boleh bersukacita, melalui kesaksian kami dikuatkan, terlebih melalui firman-Mu kami diteguhkan, dan kami semakin mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau tuntun masa muda kami, sehingga dalam tuntunan-Mu kami akan menikmati penyertaan jawaban Tuhan, dan kami akan menikmati juga masa depan yang indah, karena Tuhan yang senantiasa menyertai kami semuanya. Tuhan berkati setiap pemuda-pemudi-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam studinya, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, ataupun dalam segi-segi kehidupan yang lain. Tuhan sendiri yang campur tangan. Dan mereka yang rindu untuk sesuatu hal, Tuhan sendiri yang menuntun dan memberkati mereka, dan Tuhan pasti menjawab sesuai dengan saatnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk kesehatan bagi setiap pemuda-pemudi-Mu, bahkan keluarga besar masing-masing dari kami semua. Kiranya Engkau yang memberkati, menjagai, sehingga kami semua sehat, kuat dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang sudah melayani pada malam hari ini, baik yang tampil ataupun yang tidak tampil, semua dipandang oleh Tuhan, dan semua pasti menerima berkat Tuhan. Dan semua kami yang hadir pada malam hari ini, semua dalam berkat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Engkau menganugerahkan kehidupan pada kami semua, dan Roh Kudus kami rindu dengan ucapan syukur kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong lindungi sertai kami, hantar kami sampai tiba di tujuan yang selamat, dan pertemukan kami pada jam ibadah berikutnya, untuk kami dapat bersama-sama kembali bersekutu memuliakan Engkau. Sekarang teman-temanku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus hadir menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman, dan kita akan bergiliran keluar, dan jalannya beda ya.
ada inovasi baru, teman-teman bisa lewat bagian dalam dari proyek gereja kita. Tuhan berkati, saya serahkan.